Udah mulai kelihatan madunya dan di sini juga asapnya udah mulai dihidupin, jaga-jaga supaya kalau lebahnya ke sini kita tidak tersengat. Disebut sebagai Swiss Van Java karena suasananya mirip seperti di Switzerland. Hampir 360 derajat mata saya dimanjakan oleh pemandangan bukit dan juga pohon hutan tropis yang lebat sekali. Menginjakan kaki di Wonosobo, saya bukan hanya kagum dengan panorama alamnya. Kabupaten ini juga memiliki banyak potensi, termasuk hasil kreasi hubungan manusia dengan alam. Jalur yang saya lewati adalah jalanan yang populer dengan keindahannya. Rute ini terkenal dengan julukan jalur Swiss Van Java. Wajar karena sepanjang perjalanan saya disuguhi pemandangan alam yang begitu memukau. Jalan berkelok yang sedang saya tempuh semakin terasa suasana ketinggiannya ketika bersentuhan dengan udaranya yang berhawa dingin. Akhirnya saya sudah memasuki kawasan jalur yang disebut Swiss Van Java-nya Wonosobo. Indah sekali ini pemandangan kiri kanan, tapi jalanannya lumayan ekstrim, jadi saya harus hati-hati. Tiap sudut dataran tinggi Wonosobo memang menawarkan pesona yang berbeda, termasuk tempat di mana saya berhenti untuk memarkirkan mobil camper van. Akhirnya saya sudah sampai di salah satu spot terbaik jalur Swiss Van Java-nya Wonosobo. Disebut sebagai Swiss Van Java karena suasananya mirip seperti di Switzerland. Hampir 360 derajat mata saya dimanjakan oleh pemandangan bukit dan juga pohon hutan tropis yang lebat sekali. Di antara sekian banyak tempat cantik di Jawa Tengah, jalur Swiss Van Java Wonosobo menawarkan keindahan alam yang luar biasa mempesona. Jalur ini menjulur membelah perbukitan. Tidak hanya dijadikan sebagai akses, jalur Swiss Van Java kerap dikunjungi banyak orang untuk menikmati udara khas ketinggian atau sekedar untuk mengabadikan momen. Selain menawarkan keindahan di sepanjang jalur Swiss Van Java, di kaki perbukitannya ini juga terkenal dengan sayuran dengan kualitas terbaik di Kabupaten Wonosobo. Bisa dilihat ini kiri kanan saya semuanya adalah sayuran. Di kaki bukit, nampak perkebunan warga yang sedang menghijau. Sejauh mata memandang, hamparan sayur mayur dan kesibukan petani adalah pemandangan lumrah yang khas dari kawasan ini. Ini ada daun bawang yang akan dipanen sekitar 2 bulan lagi. Jadi memang pemanfaatan di sekitar daerah Swiss Van Java ini sangat-sangat digunakan secara maksimal. Ada berbagai macam sayuran di sini. Ini selain daun bawang ada apa lagi, Bu? Seledri. Ada seledri juga. Di sana ya? Oh ya, kelihatan itu ada seledri. Kabupaten Wonosobo dikelilingi oleh pegunungan muda aktif. Sebelah timur berdiri Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sementara di utara berbatasan langsung dengan dataran tinggi Dieng. Tidak heran, tanah di kawasan ini cukup subur karena terbentuk dari material vulkanik yang dimuntahkan dari letusan gunung berapi. Jadi daun bawang ini dipanennya itu setiap 3 bulan sekali. Dan satu lahan ini biasanya hanya diisi oleh satu jenis tanaman saja. Jadi ini akan diisi sama daun bawang terus ya, Bu, ya di sini. Hasil pertanian di sekitar jalur Swiss Van Java, Kabupaten Wonosobo juga cukup beragam. Berdasarkan data Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2023, kabupaten ini memiliki setidaknya hampir 11.000 hektar luas lahan pertanian. Ini ada daun bawang yang sudah siap panen, umurnya katanya sudah lebih dari 3 bulan. Dan ini akan dijadikan bibit lagi. Nah, kalau mau dijadikan bibit itu, ujungnya harus dipotek seperti ini.
Ini suasananya persis banget kayak di Swiss, apalagi dengan kabut-kabut di belakang. Tapi bedanya saya lagi memanen daun bawang. Karena di Swiss nggak mungkin ada kayak gini, pasti ketutup salju semuanya. Hasil pertanian dari kawasan jalur Swiss Van Java Wonosobo tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur Jawa Tengah saja, namun hingga dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Selain keindahan di jalur Swiss Van Java, masih banyak lagi potensi-potensi menarik di Kabupaten Wonosobo yang akan saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, ini udah saya taruh di sini ya, Ibu. Salah satu hasil unggulan pertanian dari kawasan Swiss Van Java adalah cabai gendot. Kali ini saya tidak sedang mengikuti parade kostum, tetapi ini merupakan salah satu tradisi bagi masyarakat di kawasan dataran tinggi Dieng kalau sedang memanen karena dingin banget cuacanya di sini. Mbak, ini mau ngambil cabainya yang mana? Sebelah sini aja, Mbak. Sebelah situ? Iya. Itu udah bisa dipanen semua, itu yang hijau kalau sama yang udah, merahnya ya? Cabai gendot atau dikenal juga dengan cabai habanero berasal dari Amazon dan menyebar di semenanjung Yucatan, sebuah negara bagian di Meksiko. Cabai ini berbeda dengan cabai pada umumnya. Diameter cabai mencapai 15 cm dengan ukuran yang tidak terlalu panjang. Keberadaan cabai gendot di kawasan tinggi Dieng baik di Wonosobo dan sekitarnya diperkirakan sudah ada sejak tahun 2018 lalu. Ini dia cabenya, cabai khas Dieng nih. Kalau di sini nyebutnya cabai gendot karena rasanya pedas banget ya, Mbak ya. Dan ukurannya tuh besar-besar. Gede banget, Mbak. Budidaya cabai gendot di kawasan Dieng belum dilakukan secara maksimal. Hal ini bisa dilihat dari sistem tanam yang masih tumpang sari. Untungnya cabai gendot ini bisa ditanam secara tumpang sari untuk memaksimalkan lahan. Jadi ada kentang juga di sini. Tapi dia nanamnya harus di pinggir supaya buahnya ini besar-besar ya, Mbak ya. Kualitasnya bagus. Kualitasnya juga bagus. Nah, itu. Oh, ini gede banget nih. Ya. Cabainya ini sembunyi. Ketutup Malu-malu rumput-rumput. kali, Jadi Mbak. saya harus bener-bener teliti banget nih nyarinya. Wah, ini ada yang gede banget nih, Mbak. Nah, ini dia. Nggak heran namanya cabai gendot karena gede banget. Buah cabai gendot tidak selebat cabai pada umumnya. Namun, karena bentuk dan ukurannya yang lumayan besar, membuatnya cepat terkenal di kawasan Wonosobo dan dataran tinggi Dieng. Kalau dilihat dari bentuknya, cabai gendot ini mirip seperti cabai katokon yang ada di Toraja. Tapi level kepedasannya yang ini tuh lebih rendah. Kalau ini tuh di 350.000 SHU, sedangkan cabai katokon itu sampai dengan 600.000 SHU. Skala Scoville atau Scoville Heat Units adalah satuan ukuran tingkat kepedasan jenis cabai. Dari sejumlah penelitian, tingkat kepedasan cabai gendot mulai dari 100.000 sampai 300.000 SHU atau 5 kali lipat lebih pedas dari cabai rawit. Mbak, aku penasaran banget. Ini boleh nggak sih dimakan langsung? Boleh, tapi Nggak pedas apa-apa. banget. Oh ya. Nah, nanti saya ajak buat ini ya, nyobain tapi dimasak itu. Mau nyobain ya nggak apa-apa. Pedasnya gimana? Pedas, Mbak. Pedas banget. Pedas banget ya. Saya kenapa sih suka banget cari masalah? Ini pedas banget. Kayaknya lebih enak kalau kita masak ya, Mbak ya. Dimasak, nanti saya ajakin masak ya. Ya udah, Mbak. Nanti dicampur jamur Boleh. Dieng.
sama sekali. Tapi waktu tadi saya cobain, pedasnya luar biasa ini. Bumbu racikan dan potongan cabai gendot yang sudah siap tinggal diolah bersama dengan potongan jamur kancing. Ini aromanya sudah wangi sekali dan juga warnanya sangat menarik ini. Aduh, asapnya perih banget. Tidak butuh waktu lama. Oseng-oseng jamur cabai gendot buatan kami sudah jadi dan siap dinikmati. Akhirnya sudah matang juga nih. Memang Dieng itu cuacanya cepat banget berubah ya Mbak? Iya, Adi cerah sekarang tiba-tiba udah gerimis kabut nih. kabut juga. Kan? Iya. Ayo Mbak cobain Mbak. Sajian oseng-oseng jamur cabai gendot ternyata memiliki rasa yang sangat enak. Gurihnya jamur berpadu dengan sensasi irisan cabai gendot begitu kena di mulut saya. Ternyata setelah dimasak, teksturnya tuh mirip sekali dengan paprika. Dan rasanya juga tidak sepedas waktu mentah tadi saya coba. Mbak, nambah lagi Mbak, enak banget loh ini Mbak. Siap, Mbak. Kandungan antioksidan, terutama vitamin C pada cabai gendot terbilang tinggi. Antioksidan bermanfaat untuk melindungi sel tubuh akibat radikal bebas yang menyebabkan kerusakan dan memicu berbagai macam penyakit. Setelah ini masih banyak lagi lokasi di sekitaran Provinsi Jawa Tengah yang akan saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Agak sedikit deg-degan nyukurnya karena takut dombanya kesakitan. Tapi kayaknya dia anteng-anteng aja nih. Domba batur merupakan jenis domba hasil persilangan antara domba merino yang bertubuh gempal dari Australia dengan domba lokal batur. Jenis domba batur sudah diternakan oleh warga di sini sejak tahun 1971 silam. Ketertarikan Mas Rozan beternak domba batur bukan tanpa alasan. Karena usaha ini merupakan warisan sang ayah yang merupakan salah satu tokoh pencetus ternak domba batur di kawasan Batur, Jawa Tengah. Gak cuma dikandangin, domba-domba ini juga harus dilepas, dikeluarin supaya mereka nggak stres. Mas, ayo kita keluarin ya. Ayo, Mbak. Melepas domba dari kandang perlu dilakukan supaya rileks dan tidak jenuh. Biasanya domba dilepas di tempat yang sudah disiapkan. Kakinya udah injak Mas. Jangan digigit, aduh ini. Mas, kenapa harus dikeluarin? Emang bisa stres juga nih dombanya? Iya, Mbak, sebenarnya yang utama itu untuk gembala domba ini biar domba itu lebih sehat, Mbak. Ini dia salah satu perawatan yang cukup penting, yaitu harus mencukur bulu dombanya secara rutin. Kenapa Mas harus dicukur ini? Ya, yang pertama untuk kesehatan, kemudian yang kedua untuk pertumbuhan domba biar lebih cepat. Oh gitu. Oke, yang ketiga biar siklus birainya tidak terganggu, Mbak. Oh. Tidak hanya kesehatan bagian dalam saja, domba batur juga mendapatkan perawatan luar dengan cara mencukur bulunya. Mencukur bulu domba ada tekniknya. Pastikan jangan sampai melukai bagian tubuhnya. Mas, ini bulunya dimanfaatin untuk apa Mas? Ya, jadi bulu ini sejauh ini masih cenderung jadi limbah, Mbak. Oh gitu, belum ada pemanfaatannya ya? Oke. Semoga kedepannya bisa ini ya, bisa dimanfaatkan bulunya, karena sayang banget ini Mas. Iya, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan banyak, Mbak. Jadi Iya, kerajinan, betul. isi bantal, dan lain sebagainya, Mbak. Mas, saya mau nyoba boleh ya? Boleh, boleh. Sekali lagi ya. Agak sedikit deg-degan nyukurnya karena takut dombanya kesakitan. Tapi kayaknya dia anteng-anteng aja nih. Akhirnya selesai juga ya Mas? Butuh waktu yang lama ternyata untuk mencukur habis bulu domba ini. Setelah ini, saya akan kembali melanjutkan petualangan sambil bersepeda. Sekalian janji bertemu dengan Mas Rojak untuk mengumpulkan pakan ternak.
mobil saya parkir. Hari ini saya mencoba menyusuri alam Wonosobo sambil mengayuh sepeda. Sekarang saya sudah siap mau bersepeda untuk mengelilingi dan mengeksplor keindahan alam yang ada di Kabupaten Wonosobo. Bersepeda di dataran tinggi, udara yang dingin terasa semakin menusuk kulit. Meski begitu, saya semakin merasa menyatu dengan alam. Udaranya dingin sekali, berkabut dan sudah mulai turun gerimis-gerimis kecil. Tapi saya tetap semangat untuk mengeksplor keindahan di sini dan memang seperti inilah uniknya cuaca di sini. Sepeda yang saya kayu saat ini melintas dan masuk Kabupaten Banjarnegara sebelah timur Kabupaten Wonosobo. Oh, itu kayaknya ada warga yang lagi ngarit tuh. Coba saya samperin karena saya sedikit penasaran dengan kegiatan yang ada di sini. Setiap hari petani muda ini mengambil sendiri rumput untuk pakan ternaknya. Ngarit atau aktivitas mengambil pakan ternak cukup membuat saya penasaran. Pasalnya, jumlah rumput yang diambil tidak sedikit. Mas, saya nyoba boleh nggak? Susah nggak? Enggak. Coba-coba hati-hati ya, Mbak. Kalau rusak nggak apa-apa ya? Ini rumputnya jenisnya apa, Mas? Ini rumput odot, Mbak. Rumput odot? Iya. Ini Berapa? bukan liar tapi ditanam, Mbak. Memang khusus ditanam buat pakan ya? Iya. Berarti ini dia tumbuhnya berapa lama lagi nih kalau udah Itu ya diambil gini? berkisar 2-3 bulan. 2-3 bulan? Selain penghasil sayuran berkualitas, kawasan Swiss Van Java juga menjadi ladang salah satu jenis rumput untuk pakan ternak. Jadi selain untuk pertanian, lahan di sini juga dimaksimalkan untuk peternakan. Salah satunya untuk menanam pakan hewan seperti ini. Menurut para peternak, rumput odot adalah jenis pakan yang memiliki nutrisi cukup tinggi. Selain itu, rumput ini juga cepat tumbuh tanpa perawatan yang rumit. Mas, ini bedanya sama rumput gajah apa, Mas? Biasa kan rumput gajah buat makan juga ya? Ya, ini lebih halus. Oh, lebih halus. Aktivitasnya lebih bagus. Oh, berarti... Ya, tapi untuk domba lebih pas ini. Oh, lebih bagus kualitasnya sama lebih halus juga ya? Iya. Rumput odot yang sudah diambil kemudian diangkut menuju kandang dan akan diproses menjadi pakan. Ini, Ini terus... terus putar. Oh, putar. Ah, Lagi. sebentar. Saat ini, setidaknya ada 70 ekor indukan yang ada di kandang milik Mas Rozan. Berternak domba batur membutuhkan perawatan yang telaten. Salah satunya pemberian pakan. Pakan ini harus didiamin dulu sekitar 1 hari untuk mengurangi kadar airnya. Lalu yang sudah kering tuh ada di bagian ujung, itu akan dipotong-potong untuk memudahkan dombanya ini makan. Untuk memenuhi kebutuhan pakan, proses pengolahan rumput odot sudah dibantu dengan mesin potong. Rumput odot sengaja dipotong-potong supaya mudah dicerna. Cara potong daunnya ini tinggal dilempar aja ke dalam dan harus hati-hati jangan sampai tangannya yang masuk terlalu dalam ke dalam mesinnya. Rumput-rumput yang sudah dipotong ini dikarungin dulu, terus nanti tinggal kita kasih makan dombanya. Dalam sehari, pemberian pakan domba batur dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan siang hari, agar domba bisa berkembang maksimal. Dari Banjarnegara, saya melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Kabupaten Temanggung. Saya bersama warga akan memanen madu lebah hutan. Memiliki gelar lebah hutan raksasa, Apis dorsata sangat selektif dalam lokasi pembuatan sarang. Cuaca yang sering berubah-ubah menjadi tantangan tersendiri bagi pemburu madu hutan.
Nah, ini saya sudah sampai persis di bawah pohonnya. Lokasinya sekitar 50 meter untuk ke sarangnya. Dan ini adalah pohon blimbas. Cukup besar pohonnya. Dan ini perjalanannya cukup curam dan ekstrim juga. Apalagi ditambah cuaca yang sedang hujan. Selanjutnya kita mau membuat tangga. Kalau orang sini itu nyebutnya ini caplak ya, Mas. Caplak, dia kayak pasak gitu. Jadi kita akan buat tangga pakai ini. Caplak terdiri dari 2 bahan, besi dan bambu yang diruncingkan. Caplak dari bambu terkadang lebih mudah menancap ke pohon, namun tidak sekuat besi. Wah, kebayang Masnya bakalan naik sampai ke atas karena ini pohonnya tinggi banget. Lebah membuat sarang di ketinggian dan tersembunyi untuk menghindari predator alami mereka seperti beruang madu dan elang. Apis dorsata merupakan lebah migran yang sering berpindah lokasi. Sebagai lebah migran, Apis dorsata akan menempati sarang koloni mereka selama 3-4 bulan. Udah mulai kelihatan madunya dan di sini juga asapnya udah mulai dihidupin, jaga-jaga supaya kalau lebahnya ke sini kita tidak tersengat. Dari 8 jenis lebah penghasil madu, Apis dorsata menjadi lebah yang paling agresif. Tingginya tingkat agresivitas mereka pada saat terancam serta melindungi sarangnya dari serangan predator. Madunya udah diambil, sudah dipanen, tapi memang sengaja nggak dihabisin. Nah, ini tuh salah satu cara panen di sini untuk menjaga kelestariannya. Jadi nanti ratunya itu masih akan tetap membuat sarang di tempat yang sama. Sebagai aset hutan non-kayu, keberadaan lebah hutan memiliki beragam manfaat. Tidak hanya sebagai penghasil madu dan royal jelly saja. Secara ekologi, keberadaan lebah madu berguna untuk penyerbukan bunga-bunga di kebun dan hutan. Ini dia hasil panen madu kita hari ini. Wah, ini banyak banget dan ternyata berat banget. Mas Agus boleh tolong pegangin satu nggak? Nggak nyangka ternyata di musim hujan kayak gini ternyata ada madunya ya, Mas? Dan ini akan lanjut ke proses penyaringan ya? Dan pemerasan. Oke, kalau gitu kita ke motor dulu, kita lanjut ke tempatnya. Oke. Nah, ini dia hasil panen madu kita tadi. Sekarang ini mau ditiriskan, mau kita pisahin madu sama sarangnya. Ayo Pak, kita kerja. Wah, berat Pak, bantuin Pak. Penyaringan madu menjadi proses penting sebelum dipasarkan. Nah, ini madunya kita lagi pisahin dari tawonnya karena tawonnya itu bisa membuat madunya rasanya jadi lebih asem. Nah, ini dia masih ada. Cara penyaringan yang salah dapat mempengaruhi rasa dan warna madu. Madu ini sebenarnya bisa cuman ditirisin aja semalaman. Tapi kalau mau lebih cepat itu bisa dengan cara seperti ini nih. Jadi kita tekan-tekan dia biar dia keluar. Yah, patah Pak. Yang pakai yang ini aja. Kulitnya tuh ternyata lumayan agak keras kayak bahan lilin gitu loh. Jadi sendoknya patah. Enak banget, tapi ternyata bener ya ada rasa sedikit asamnya karena memang pengaruh cuaca dan juga tadi juga bisa jadi pengaruh dari lebahnya, makanya harus dibersihin. Harga madu sangat tergantung dari musim.
dan biasanya dijual per botol dengan harga sekitar 200 sampai 250 ribu rupiah. Makasih banyak ya bapak-bapak. Mari. Suasana di sini sunyi sekali, apalagi perairannya tenang. Dikelilingi oleh perbukitan yang cantik banget. Saya bener-bener ngerasa rileks selama mengelilingi Telaga Menjer ini. Luar biasa. Petualangan saya lanjutkan ke sudut lain Kabupaten Wonosobo. Destinasi wisata di sini memang tidak ada habisnya. Setelah ini saya akan ke salah satu tempat wisata, namanya adalah Telaga Menjer. Yuk ikuti keseruan saya. Seperti biasa, lintasan demi lintasan yang saya lalui selalu membuat decak kagum. Kekhasan di sekitaran Kabupaten Wonosobo menghadirkan sajian alam yang asri dengan balutan pemandangan indah. Untuk berkendara di daerah Dieng ini memang harus ekstra hati-hati karena jalanannya itu banyak tanjakan, turunan, dan juga berkelok-kelok. Kadang saya suka kaget nih kalau lagi nanjak terus belok dan ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Jadi harus betul-betul mengenal jalan dan juga harus paham dengan kendaraannya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 40 menit, akhirnya saya masuk kawasan Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Telaga Menjer adalah salah satu kawasan yang sayang untuk dilewatkan ketika berkunjung ke Kabupaten Wonosobo. Terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, luas Telaga Menjer sekitar 70 hektar, dengan kedalaman di titik tertentu mencapai 45 meter. Kecantikan yang ditawarkan Telaga Menjer menarik banyak orang untuk mengunjunginya. Pemandangannya bagus sekali dan juga sejuk udaranya walaupun mataharinya kena langsung ke saya. Dan saya penasaran mau mengeksplor dari bawah sana. Yuk! Terletak di antara kaki bukit, Telaga Menjer menawarkan hamparan air yang tenang dengan udara yang sejuk. Tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Telaga Menjer ini karena telaga ini difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Tapi saya mau mencoba mengelilingi telaga ini. Kalau biasanya orang-orang dengan menggunakan kapal biasa, saya mau mencoba yang anti mainstream, yaitu dengan menggunakan rakit. Aktivitas menikmati telaga dengan menggunakan rakit menjadi tawaran yang sayang untuk dilewatkan. Sensasinya luar biasa di sini karena tidak ada pengaman di kiri kanannya. Jadi saya harus mengamankan diri saya dan menjaga keseimbangan. Jangan terlalu banyak pergerakan. Udara di sini padahal tidak terlalu dingin, tapi airnya benar-benar sedingin es. Dan mata saya dimanjakan dengan pemandangan yang hijau seger banget ngelihatnya. Meski banyak beredar mitos mistis, setiap hari telaga ini tetap banyak dikunjungi. Suasana di sini sunyi sekali, apalagi perairannya tenang. Dikelilingi oleh perbukitan yang cantik banget. Saya benar-benar ngerasa rileks selama mengelilingi Telaga Menjer ini. Luar biasa. Sambil menikmati pemandangan telaga, saya mencoba untuk mengayuh rakit sendiri. Kali ini saya mau nyobain langsung untuk bawa rakit ini. Sebenarnya sama persis kayak ketinting, cuman dia untuk ngarahinnya itu harus langsung menggunakan baling-baling yang di belakang. Karena memang perairannya itu tenang sekali, jadi mengeksplor dengan menggunakan rakit kecil seperti ini juga aman banget, tidak ada goyangan sama sekali. Setelah rileks menikmati keindahan alam seperti ini, petualangan saya belum berakhir. Saya masih akan mengeksplor dataran tinggi Dieng. Ikuti jejak saya, jejak petualang.